Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang selalu memberikan nikmat pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat terjaga dan bersama-sama melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, bulan yang lalu kita sudah sampai pada bab sholat berjamaah. Maka pada pagi hari ini kita membahas bab sholat musafir dan sholat orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Babu salatil musafiri wal maridi, bab salat musafir dan orang sakit. An Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatis salatu rak'atain fa uqirrat salatus safari wa utimmat salatul hadar, muttafaqun alaih. Summa hajara fa furidat arba'an wa uqirrat salatus safari ala al-awwal illa al-maghriba fa innaha witrun nahar wa illa as-subha fa innaha tutawwilu fi hal qira'ah. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada bab yang lalu sudah kita membicarakan sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya luar biasa. Namun manakala kita dalam perjalanan, apakah kita mengikuti sholat berjamaah atau tidak? Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana sholat kita dalam perjalanan atau musafir. Yang namanya musafir itu apabila orang berniat keluar dari rumahnya untuk menuju ke satu tempat dengan niatan kepergiannya itu niatnya baik untuk menyelesaikan tugas ataupun yang lainnya, atau balik kampung dengan jarak perjalanan lebih kurang 80 kilo. 80 kilo. Kalau cuma sebatas telanai inilah berjalannya, wah itu ada termasuk musafir. Perjalanannya itu ya 80 kilo, ya kan? Nah,
perjalanan 80 kilo itu untuk dunia modern sekarang ini, 80 kilo itu perjalanannya paling-paling ada setengah jam atau 1 jam ya gak? Kalau zaman dulu yo berhari-hari kan. Bahkan kalau naik pesawat sebentar nyampe ya. Bayangkan kita dari Jambi ke Jakarta 45 menit naik pesawat. Nah, perjalanan di zaman modern yang sudah dipersingkat waktunya, apakah membatalkan sholat musafir ini? Yang dulunya berjalan berhari-hari sampai 24 jam sampai 2-3 hari yang 80 kilo tadi, apakah membatalkan sholat musafir? Tidak ya. Jadi walaupun perjalanan kita saat ini waktunya sudah dipersingkat, tapi jarak yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, maka tetap bisa kita melaksanakan sholat musafir. Disebutkan awwalu ma furidatis sholatu rak'atain, bahwa awalnya sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Ini awal. Fa'uqirrat sholatus safar, lalu ditetapkanlah sholat yang tadinya wajib 2 rakaat itu menjadi sholat untuk orang safar perjalanan. Wa utimmat sholatul hadar, dan menyempurnakan sholat yang tidak dalam perjalanan. Artinya 4 rakaat untuk sholat yang tidak dalam perjalanan atau sholat yang hadir. Summa hajara fafuridat arba'an. Nah, kemudian pada saat Nabi hijrah, diwajibkan sholat yang tadinya 2 rakaat bagi Nabi menjadi 4 rakaat. Wa uqirrat sholatus safar, sementara sholat safar tetap pada 2 rakaat. Yang tadinya sholat bagi Nabi itu 2 rakaat sebelum terjadinya Isra Mi'raj, sebelum terjadinya hijrah. Lalu ditetapkan dalam syariat sholat yang wajib bagi Nabi 2 rakaat itu dijadikan sebagai sholat safar, dan apabila dia berada mukim di satu tempat maka sholatnya 4 rakaat. Nah, ini cerita awal tentang sholat secara awal. Jadi yang 4 rakaat itu, tahapan selanjutnya yang 4 rakaat bisa dikosar. Dikosar itu bisa dipersingkat menjadi 2 rakaat ketika sholat dalam perjalanan. Illal maghriba fa innaha witrun nahar, kecuali sholat maghrib yang tidak boleh disingkat, karena sholat maghrib itu rakaatnya ganjil 3 rakaat. Nah, itu tidak boleh disingkat, tetaplah menjadi 3 rakaat meskipun kita musafir. Nah, wa illa subha, dan subuh juga tidak boleh disingkat. Fa innaha tutawwilu fi hal qiraah, karena dia agak lebih panjang
bacaan-bacaannya. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil bahwa sholat orang musafir itu boleh disingkat. Maksudnya boleh dipotong jumlah rakaatnya. Ya, yang rakaat yang boleh dipotong yang 4 rakaat saja. Jadi sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Itu namanya qasar, menyingkat. Yang 4 rakaat jadi 2. Tuh. Jadi kalau kita dalam perjalanan ya, mau berangkat, biasanya Nabi apabila beliau mau berangkat ya kan, dan sebelum berangkat itu sudah masuk waktu sholat zuhur, maka beliau melaksanakan sholat zuhur sebelum berangkat dan sudah berniat jamak takdim, padahal dia baru mau berangkat. Sebelum sholat zuhur berangkat berangkatnya, tapi waktu itu sudah masuk sholat zuhur, katakanlah 12:30 berangkatnya, 12:30 siang berangkat 12:30. Nah, dia sholat zuhur 4 rakaat, sudah itu tegak lagi dia 4 rakaat sholat asar. Itu namanya sholat jamak takdim. Sholat asarnya ya waktunya dikerjakan di waktu zuhur. Paham Bu? Paham kira-kira? Nah, sebelum berangkat tuh sudah berniat, karena kita ini tidak tahu entah sampai tidak ke tujuan, atau mungkin nanti pas di tengah hutan atau mobilnya terpuruk nak sembahyang asar di mana nanti. Nah, artinya ketika sebelum berangkat kita sudah sembahyang asar. Tuh. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari wa yutimmu wa yasumu wa yuqtiru. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqsuru fis safar, menyingkat. Yaqsuru itu menyingkat, memotong ya. Memotong sholatnya fis safar, apabila beliau mengadakan perjalanan safar. Wa yutimmu, dan menyempurnakan. Wa yasummu, dan berpuasa. Wa yuftiru, berbuka. Nah, di sini ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa Nabi itu tidak mutlak menjamak atau mengqasar tadi itu. Kadang-kadang dia menyingkat sholatnya, kadang-kadang yutimmu, menyempurnakan sholatnya. Kadang puasa, kadang dia yuftir, berbuka. Itu dalam perjalanan. Nah, gitu. Artinya apa? Boleh pilih. Kalau kita dalam perjalanan boleh memilih antara kita mau menjamak qasar atau kita sholat
tidak menjamak. Nah, jadi kalau pas lagi kita lewat ada sholat orang sholat asar di masjid, kita lewat, mobil kita bisa berhenti. Nah, kita bisa melaksanakan sholat asar tunai. Tunai. Tapi kalau kita melaksanakan sholat jamak qasar boleh juga. Nah, jadi kita boleh memilih di sini.